Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Ibu Laras Ratu Kholida SEMM dan Ibu Neni Sumarni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Fauzia dari MN21C dengan NIM 21416261201143. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BMC atau bisa juga disebut bisnis model kanvas UMKM Toko Beras Ar-Razzaq. Baik, pertama-tama di sini ada profil usaha. Usaha di sini bernama Toko Beras Ar-Razzaq dengan nama pemilik usahanya yaitu Mas Gus Nuri. Tahun berdiri usaha ini di tahun 2020. Alamatnya ada di Jalan HS Ronggo Waluyo, nomor 100, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Selanjutnya, apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama, ada apa saja elemen dan komponen yang harus ada dalam BMC atau bisnis model kanvas. Yang kedua, bagaimana strategi bisnis model kanvas ini dapat diterapkan pada Toko Beras Ar-Razzaq. Dan yang terakhir, bagaimana cara menggambarkan bisnis secara menyeluruh dalam satu gambar menggunakan bisnis model kanvas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini untuk menentukan nilai yang ditawarkan oleh bisnis, untuk mengetahui pelanggan dan segmen pasar, untuk mengidentifikasi sumber pendapatan, untuk menentukan kegiatan kunci, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi mitra kunci. Selanjutnya ada luaran dan manfaat. Luaran yang diharapkan dari toko ini meliputi peningkatan pendapatan, pertumbuhan pelanggan yang stabil, peningkatan citra merek, dan penguatan posisi pasar. Materi selanjutnya yaitu mengapa bisnis memerlukan BMC. Bisnis memerlukan BMC yang pertama untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis dan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Materi selanjutnya, apa sih BMC? BMC atau yang kita sebut juga bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. BMC sisi kanan berfokus pada pelanggan atau eksternal, sedangkan kanvas sisi kiri berfokus pada bisnis internal. Selain pengertian di atas, BMC memiliki 9 elemen. Yang pertama ada key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channels, cost structure, revenue stream. Baik, elemen yang pertama ada key partner. Key partner adalah pihak atau entitas yang memiliki peran penting dalam operasi dan kesuksesan suatu bisnis dengan memberikan sumber daya, dukungan, dan kontribusi esensial. Pada toko beras, key partnernya yang pertama ada petani padi organik, pengepul padi organik, lembaga sertifikasi organik, penggilingan beras, dinas pertanian, dan toko dan pedagang. Elemen yang kedua adalah key activities. Key activities atau kegiatan kunci adalah tindakan dan operasi pokok yang harus dilakukan dalam suatu bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kegiatan ini mencakup berbagai proses yang esensial dalam menjalankan bisnis, menghasilkan produk atau layanan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Key activities pada Toko Beras Ar-Razzaq yang pertama ada pertemuan dengan petani, produksi dan distribusi, pemasaran, dan yang terakhir ada pembelian bahan baku. Kita lanjutkan pada elemen yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition adalah pernyataan atau deskripsi yang mengidentifikasi dan menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar targetnya. Value proposition pada Toko Beras Ar-Razzaq yang pertama tersedia 3 varian kemasan, ada yang 5 kg, 10 kg, dan 25 kg.
Yang kedua, kualitas beras itu bagus, bersih putih, transparan, dan pulen. Dan yang ketiga, toko beras di sini tanpa bahan pengawet dan pemutih. Elemen yang keempat yaitu ada customer relationship. Customer relationship atau hubungan pelanggan. Elemen ini mengacu pada interaksi, koneksi, dan hubungan antara suatu bisnis atau perusahaan dengan pelanggan atau konsumennya. Customer relationship pada toko Aruzak ini yang pertama adanya pemberian diskon dalam jumlah pembelian tertentu, owner melayani pelanggan secara langsung, memberikan pelayanan yang baik, sopan dan ramah, dan yang terakhir ada produk yang memuaskan. Elemen yang kelima yaitu customer segment. Customer segment atau yang kita sebut segmen pelanggan adalah kelompok individu atau organisasi yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa dalam konteks bisnis. Customer segmen pada toko beras Arozak yang pertama memiliki 3 jenis konsumen, yaitu konsumen langsung, konsumen di toko, dan konsumen pedagang. Yang kedua ada semua jenis kelamin. Yang ketiga ada kondisi ekonomi pelanggan kalangan bawah, menengah, dan atas. Elemen yang keenam ada key research. Key research atau sumber daya kunci adalah aset atau elemen penting yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis untuk menjalankan operasinya dan mencapai tujuan bisnisnya. Key research pada toko beras Arojak yang pertama ada gabah organik, pupuk organik, petani organik, investor, penggilingan, dan yang terakhir ada pegawai di kios. Elemen yang ketujuh ada channel. Channel atau saluran dalam konteks bisnis mengacu pada cara perusahaan mengirimkan produk atau layanannya kepada pelanggan atau pasar targetnya. Di sini toko beras Arozak memiliki channel yang pertama penjualan langsung, konsumen yang datang ke toko maupun lewat telepon ataupun WhatsApp. Yang kedua melalui pedagang, dan yang ketiga melalui e-commerce. Selanjutnya ada elemen yang ke-8 yaitu cost structure. Cost structure atau struktur biaya adalah gambaran tentang bagaimana biaya-biaya berbagai komponen dalam suatu bisnis atau organisasi diorganisasikan dan dibedakan. Di sini cost structure toko beras Arozak yaitu ada biaya transportasi, biaya kemasan, biaya sertifikasi, biaya penggilingan, biaya gabah, dan yang terakhir ada biaya karyawan. Selanjutnya ada elemen yang terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream atau arus pendapatan adalah sumber utama pendapatan yang diterima oleh suatu bisnis atau organisasi sebagai hasil dari penjualan produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar targetnya. Revenue stream pada toko beras Arojak yang pertama mendapatkan keuntungan penjualan beras putih, mendapatkan keuntungan penjualan beras merah, dan yang ketiga mendapatkan keuntungan penjualan beras ketan. Baik, itu saja yang dapat saya jabarkan pada presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.